Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama dengan kami dalam program diskusi Sekolah Sabat bersama Conference Jawa Kawasan Timur yang diselenggarakan oleh Studio Voice of Seven. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di pelajaran yang ke-6 dari pelajaran Sekolah Sabat kita di triwulan yang kedua ini. Pelajaran yang sangat indah, yang sangat menarik, dan tentu saja sangat penting bagi kita umat-umat Tuhan di akhir zaman. Satu pelajaran dengan judul Saat Penghakimannya. Saudara, namun sebelum kita akan mempelajari lebih dalam akan pelajaran ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan kami, kita akan mulaikan di dalam doa pembukaan kita. Kami minta untuk doa pembukaan Bapak Pendeta Igel Angkau. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami rindu ketika kami akan bersama-sama belajar tentang kehendak Tuhan dalam pelajaran Sekolah Sabat kami pada saat ini. Kami rindu Tuhan akan membukakan pikiran kami. Kami bertiga yang dalam ruangan studio East Java Conference Seven Studio, dan juga para pemirsa yang ada dimanapun mereka berada, kiranya berkat kasih karunia Tuhan akan melengkapi kami. Terpujilah namamu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Igel. Saudara sekalian, sekali lagi bersama dengan kami tim Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur. Pada pelajaran yang ke-6 ini, para panelis kita adalah yang paling ujung, hamba Tuhan Pendeta Igel Angkau. Beliau adalah Gembala Jemaat Taman Pasadena dan juga Tropodo Jaya. Peduli Kasih. Peduli Kasih. Ternyata Peduli Kasih. Selamat siang Pak Pendeta. Shalom, selamat siang saudara yang berada dimanapun kalian berada. Kemudian di tengah-tengah adalah hamba Tuhan Bapak Pendeta Susilo Muntiarjo. Beliau adalah Direktur Pendidikan Conference Jawa Kawasan Timur. Bagaimana kabarnya Pak Pendeta? Salam, selamat berjumpa kembali dalam diskusi Sekolah Sabat kita. Siap untuk membahas pelajaran ini? Amin. Baik, saat penghakimannya. Ayat inti kita terdapat di dalam Roma 13 ayat 11 dan 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat penghakimannya adalah waktu yang penting untuk kita sadari sekarang ini. Kita mengerti bahwa ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan kepada kita umat-umat Tuhan di akhir zaman. Nah, apakah sesuatu yang penting itu? Bagaimanakah kondisi kita dalam menghadapi masa penghakiman ini? Untuk pendahuluan kami berikan waktu kepada hamba Tuhan Pendeta Igel. Baik, terima kasih Pendeta Daniel Siswanto. Pelajaran kita pada saat ini sangatlah menarik karena sudah diawali dengan satu judul Saat Penghakiman. Dan ketika Pendeta Daniel menyebutkan ayat hafalan kita, Roma 13 ayat 11 dan 12, ada beberapa hal yang mesti menjadi satu pengertian dan fokus bagi kita. Karena diawali dengan kata, hal ini harus kamu lakukan. Apa yang harus dilakukan? Saya dapati dalam pelajaran kita adalah karena kalau kita mempelajari dalam satu pelajaran Alkitab, terutama di dalam satu frase, apalagi dalam satu ayat, bila mana ada pengulangan kalimat, berarti itu adalah fokus inti yang akan ditekankan. Dan saya dapati di sana ada berbicara tentang waktu. Dan di dalam dua ayat ini tertulis berkaitan tentang waktu. Ya,
bangun dari tidur. Itu adalah waktu. Kemudian sudah lebih dekat waktu lagi, dan hari jauh malam telah hampir siang. Berbicara tentang waktu, berarti sesuatu yang dikatakan penghakiman itu sudah sangat dekat. Kenapa saya dapati demikian? Kalau kita kaji dalam pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran ayat hafalan kita, di situ disebutkan, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Posisi saat ini kita itu sedang dalam tidur. Tidur dikondisikan adalah berdosa. Jadi ketika kita sedang tidur, kita sedang melakukan perkara dosa. Mau tidak mau, firman Tuhan menyatakan, engkau harus bangun dari tidur. Kenapa bangun dari tidur? Karena kita sudah berada di dalam kondisi keamanan, kemalasan. Keamanan artinya main aman, ya. Kemudian ada merasa kemalasan, ada kelalaian. Dan kondisi ini mirip dengan peristiwa dalam Matius pasal yang ke-25. Ketika ada 10 anak darah, 5 memiliki persiapan, sedangkan 5 tidak memiliki persiapan. Ya. Dalam kondisi tersebutlah yang menjadi satu titik permasalahan bagi kita. Sehingga ketika disebutkan di sana, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Waktunya sangat dekat. Waktu apa yang sangat dekat? Sebagai pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu, malaikat yang lain itu adalah jemaat. Berarti waktunya jemaat untuk menginjil dan menginjil. Ya. Dan disebutkan di sana bahwa kalau keselamatan itu sudah dekat, berarti ketika kerajaan Tuhan sudah semakin dikumandangkan, dan langkah-langkah bahkan nubuatan sudah tergenapi, maka kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Artinya di sana semakin dekat kedatangan Tuhan, seyogyanya kita juga semakin cepat, semakin energik, dan juga semakin kuat gerakan kita, gerakan pertumbuhan rohani kita, terutama di dalam menginjil. Disebutkan di sana ada ilustrasi di majalah National Geographic. Ya, di sebuah kebakaran di Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Terjadi kebakaran yang sangat luar biasa. Dan ternyata ada seekor burung. Ternyata ini adalah induk burung yang berada di sebuah ruangan yang terbakar itu. Dan ternyata burung itu sudah menjadi abu. Dan yang luar biasa adalah dia menemukan ada 3 anak burung kecil di bawah kepak sayap dari induknya yang sudah mati ini. Ternyata dalam posisi mengepakkan sayap, dia melindungi anak-anaknya. Gambaran ini adalah gambaran ketika Yesus, dia mengorbankan dirinya, mati di Golgota. Dia mengorbankan dirinya. Dalam buku Filipi dikatakan dia harus melepaskan jubah kemegahan sebagai seorang anak Allah. Maka dia harus mengalami satu kematian yang cukup sangat tragis. Semuanya itu adalah kebebasan kita dari kematian. Adalah sebuah ketidakadilan. Tapi ini harus dilakukan untuk keselamatan saudara dan saya. Ketika kita beranjak di dalam pelajaran hari Minggu tentang pembersihan tempat kudus, itulah satu titik di mana malaikat pertama dikumandangkan, dan bagian akhir dalam Wahyu 14 ayat ke-7 disebutkan, karena telah tiba penghakimannya. Kalau kita bandingkan, api penghukuman, Allah sendiri sudah membakar dirinya. Berarti kita mempunyai kesempatan. Nah, di pelajaran Daniel pasal yang 8, ayat yang ke-14, itulah titik di mana Daniel mendapatkan satu penglihatan, konsep pembersihan tempat kudus dan penghakiman. Bahkan dia sempat bingung arti daripada 2300 petang dan pagi. Kalau kita lihat dalam pasal yang 8 ayat bagian akhir, dia pingsan. Ya. Dia pingsan dan dia berseru, ayat 27, aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada seorang yang rindu untuk mengenal dan mengetahui apa yang akan terjadi. Sampai-sampai Daniel
dia merasakan ada kelelahan dan bahkan dia mengalami yang namanya pingsan. Tetapi pada pasal berikutnya, pasal yang ke-9, malaikat Gabriel menolong kepada Daniel untuk menjelaskan sesuatu yang menurut Daniel tidak jelas. Bahkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, malaikat Gabriel memberikan penerangan, penjelasan yang jauh lebih dari apa yang dia bayangkan. Puji Tuhan, Daniel diperhadapkan dengan satu aliran waktu dan mengungkapkan kebenaran tentang Mesias. Dan dia memberikan waktu demi waktu yang secara tepat dari awal pelayanan hingga kepada kematiannya. Bahkan dengan kata lain, bahwa kematian Kristus dan penghakiman itu sangatlah berkaitan. Kalau kita beranjak di dalam pelajaran hari Senin, di mana nubuatan 2300 petang dan pagi. Kenapa harus petang dan pagi? Kalau kita lihat di dalam buku Kejadian, ketika Tuhan menciptakan, jadilah petang, jadilah pagi. Ya. Sering banyak orang katakan pagi dan petang. Ya, betul ya Pendeta Susilo ya. Kebanyakan ya Pendeta Daniel ya. Dan ini salah. Yang sebenarnya adalah petang dan pagi. Nah, apa yang terjadi di sana? Tahun 457 ketika Raja Artasasta. Sebelumnya kalau kita baca dalam buku Esra, sudah ada raja yang memberikan kesempatan untuk membangun tembok tembok Yerusalem. Raja Kores, Raja Darius ya. Dan akhirnya tahun 457 di mana Raja Artasasta memberikan kesempatan untuk dibangun tembok Yerusalem. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam Daniel pasal yang ke-8 ada tiga hal yang sangat menguat di dalamnya, yaitu perkara tentang domba jantan, dan domba jantan itu berbicara tentang Medo-Parsia. Kemudian ada kambing, dia berbicara tentang Yunani, dan ada tanduk kecil. Identitas daripada kedua binatang ini disebutkan dalam pelajaran ini adalah memiliki kekuatan yang lebih, dan dia adalah tanduk kecil. Itu adalah Roma, disebutkan di sana. Dan dia gambarkan bahwa ada pergabungan antara agama dan politik yang terjadi di dalamnya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Daniel dikatakan, malaikat Gabriel siap menjelaskan perinci dan jadwal tentang nubuatan Allah. Dan pada Daniel pasal 8 dapat di sana, meskipun Daniel tidak memahami bagian tentang itu, artinya 2300 petang dan pagi, dan malaikat Gabriel kembali dia tunjukkan. Di dalam pasal yang ke-9 ayat 23 buku Daniel, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Saudara, sebenarnya kalau mau dilihat dari tiga hal yang saya sampaikan dari pelajaran Sabat, petang, minggu, dan juga Senin, sebenarnya ini adalah waktu di mana saudara dan saya masih diberikan kesempatan. Ya, penghakiman itu adalah satu sukacita bagi mereka yang berada dalam kepak sayap anugerah dan kasih Tuhan. Tetapi itu bukanlah menjadi satu acuan kita. Acuan kita adalah tetap mempertahankan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Sahabat Voice of Seven, sebagaimana yang disampaikan bahwa sesungguhnya tentang penghakiman itu adalah berbicara tentang sukacita. Ketika penghakiman itu akan dimunculkan bagi kita yang tetap setia, bahwa penghakiman itu akan memberikan ungkapan siapakah Allah itu sesungguhnya, dan siapakah umat Allah itu sesungguhnya, dan akan membuka kedok daripada Lucifer itu sendiri. Saya kira itu, Pendeta. Baik, Pendeta Eagle, ini sangat menarik sekali karena berbicara tentang waktu. Ya. Kemudian dikatakan tadi saatnya sudah semakin jelas menjelang kedatangan Yesus. Bahkan kita diobrak-abrik ini, diingatkan ini, jangan lagi tidur, bangun. Ya. Karena memang benar-benar ini urgen sekali ya. Betul. Lalu
sangat penting untuk kita bersiap di dalam menyikapi masalah waktu ini. Sebelum kita masuk ke Pendeta Susilo, kita sedikit kembali lagi menekankan di sana bahwa Allah memberikan waktu ini melalui nubuatan ini. Kemudian waktu yang terus digenapi, yang mengarahkan kepada kita. Apa tujuannya ini bagi kita umat-umat Tuhan di akhir zaman ini? Sebenarnya apa hal yang penting dari waktu yang digambarkan mulai dari 457 dan sampai nubuatan 2300 petang dan pagi itu nanti pada akhirnya akan berakhir. Kira-kira apa hal penting bagi kita umat Tuhan di akhir zaman ini? Kalau kita melihat di dalam ayat hafalan kita, terutama di ayat yang ke-12, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Ya, lebih dekat. Lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya. Jadi artinya bahwa segala sesuatu sifatnya ini mendesak, harus segera disampaikan. Saya sangat sedih bila mana ada umat Tuhan yang masih bermalas-malasan. Tadi sudah disebutkan, segera bangkit, bangun daripada tidur. Waktu ini adalah, kalau mau disebutkan, waktu ini sangat singkat, ya, sangat singkat. 2023, tidak sadar kita sudah hampir berada di pertengahan tahun. Sudah mulai habis akan tahun kita 2023. Waktu kita itu terus berjalan 24 jam, 1 kali 24 jam. Waktu kita ini disibukkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan kita. Dan kita harus tahu, setan sangat menyukai umat Tuhan sibuk dengan kepentingan pribadi masing-masing. Sementara kepentingan untuk keterdesakan kita menyampaikan pekabaran Tuhan, itu sering kita abaikan. Pelajaran sekolah sahabat kita saat penghakiman sebenarnya mengarahkan kepada umat-umat Tuhan bahwa Tuhan tidak lama lagi datang, tapi kita masih dalam keadaan tidur dalam kondisi dosa tadi ya. Dosa. Ya. Itulah sebabnya harus segera sampaikan, di akhir dalam ayat yang ke-12 buku Roma, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Artinya sudah hampir selesai waktu itu. Baik. Demikian pendeta. Terima kasih. Kita harus lebih bersiap lagi. Bagaimana dengan Daniel 9 ayat 23 dan juga Daniel 9 ayat 24 dan sampai dengan 27? Dikatakan begini Pak Pendeta Susilo. Camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Ya, perhatikanlah penglihatan itu. Dalam pelajaran kita hari Selasa, judulnya adalah petunjuk malaikat kepada Daniel. Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh malaikat kepada Daniel tentang perhatikanlah penglihatan itu, dan apa juga hal penting ketika itu disampaikan kepada Daniel, hal penting apa untuk kita umat-umat Tuhan di akhir zaman ini? Apa yang perlu kita perhatikan ini? Silakan Pak Pendeta. Baik, jadi kali ini kita membahas tentang karena telah tiba saat penghakimannya. Pertanyaannya, kapan penghakimannya itu tiba? Ya, ini bicara tentang waktu awal perhitungan kapan penghakiman itu tiba. Nah, berbicara tentang kapan penghakiman itu tiba, ini kita mengutip nubuatan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Daniel. Dalam Daniel pasal 8, ya, di situ diceritakan tentang satu gambaran di mana ada domba dan kambing, ya. Yang domba ini bertanduk dua, melambangkan, diterangkan sendiri dalam ayat Alkitab Daniel pasal 8 ayat 20 sebagai Media dan Persia. Kambing jantan yang bertanduk satu menurut ayatnya Daniel 8 ayat 21-22 adalah Yunani sendiri. Tanduk kecil ini adalah kerajaan setelah Yunani, ya, karena Yunani pecah menjadi 3, lalu muncul suatu tanduk kecil. Ini ditulis dalam Daniel 8 ayat 23-25. Ini adalah kerajaan berikutnya setelah Yunani, seperti yang digambarkan dalam Daniel 2, bahwa setelah Yunani ada kerajaan yang keempat. Dan kerajaan keempat ini akan ada lagi, ya, dalam Daniel pasal 7, seperti tanduk kecil yang semakin lama semakin besar. Nah, penekanan penglihatan itu apa? Tanduk kecil ini sampai ke
tempat yang maha tinggi, ya, mengganggu pelayanan Kristus di sana. Bahkan yang dilakukan tanduk kecil ini, yaitu dia menghempaskan kebenaran dari langit ke bumi, ya. Jadi standar yang Allah yang tinggi dijadikan standar dunia ini. Bahkan dia juga mengganggu pelayanan Kristus sebagai imam besar dalam Ka'bah di surga karena mengajarkan pengantaran Kristus yang menjadi satu-satunya perantara bagi Allah dan manusia. Sekarang ada perantara lain yang diajarkan oleh tanduk kecil ini, sehingga itu berkaitan juga bukan hanya masalah bangsa Israel secara politik, tetapi juga menyangkut umat Tuhan secara yaitu rohani yang panjang itu. Nah, dalam penglihatan itu ada waktu yang disebutkan dalam Daniel 8 ayat 13-14, ya. Dalam penekanan Gabriel, dua penglihatan yang sebelumnya sudah diterangkan. Domba itu siapa, kambing itu siapa, tanduk itu setelah kambing tadi. Tetapi waktu yang tidak diterangkan tentang 2300 petang dan pagi, yang menurut Alkitab dalam perhitungan satu hari sama dengan 1 tahun, yaitu berdasarkan bilangan pasal 14 ayat 34, ya, yang digunakan nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun. Nah, ini berarti kalau petang dan pagi itu adalah lambang 1 hari, maka 1 hari, ya, 2300 hari sama dengan 2300 tahun dalam perhitungan nubuatan sesuai dengan bilangan pasal 14 ayat 34 tadi. Nah, karena itu inilah yang tidak dipahami di dalam pernyataan Gabriel kepada Daniel. Kata penglihatan secara general ditulis dengan kata hason. Hason, perhatikan penglihatan itu. Tetapi ketika masuk kepada 2300 petang dan pagi, maka itu penekanannya bukan hason tapi marah. Marah ini tidak menunjuk kepada kambing atau domba karena itu sudah diterangkan, tetapi fokus kepada 2300 petang dan pagi yang belum diuraikan oleh Gabriel itu. Karena itulah dalam Daniel pasal 9 penglihatan itu diterangkan kembali, ya, waktu firman itu tiba. Kalau kita baca dalam ayat 26 dan 27, penekanan Gabriel itu adalah marah. Marah di sini adalah berkaitan dengan nubuatan yang kemarin, yang mana dalam Daniel pasal 8 ayat 13-14 itu yang belum diterangkan tadi. Nah, menariknya kata dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 ditulis itu catak. Catak itu adalah dikurangi, dipotong, ya. Perhatikan itu dipotong atau untuk bangsamu, untuk bangsa Daniel adalah dari 2300 petang dan pagi ini, penglihatan yang di dalam tanda kutip khusus marah ini. Kalau kason itu secara general nubuatan, tapi ini marah, yaitu penglihatan yang belum diterangkan dalam Daniel 8 itu, sekarang diterangkan dalam Daniel pasal 9, ya. Itu dipotong untuk bangsamu dari 2300 petang dan pagi, yaitu dalam Daniel pasal 9 24 70 kali 7 masa atau 70 minggu. Inilah untuk bangsamu sebagai bangsa Israel yang ditetapkan Allah menjadi juru kabarnya, menjadi umat pilihannya untuk membawa kabar keselamatan kepada dunia. Maka dia diberi kesempatan membawakan misi itu kepada dunia. Tetapi jikalau misi itu tidak dilakukannya, maka kesempatan itu akan diberikan kepada bangsa lain. Tepat, ya, kita lihat perhitungannya, 70 minggu ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 7 kali 7, kemudian 62 kali 7, dan yang terakhir 1 kali 7, ya. 7 kali 7 dalam penglihatan Daniel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-25, 26, ya, kalau kita lihat sampai 27, itu adalah
dimulai kapan ya? Di dalam ayatnya yang ke-25, perhatikan perintah itu saat Yerusalem akan keluar dekret untuk dibangun ya. Saat Yerusalem akan dibangun. Kita lihat ada 3 raja tadi yang sudah mengeluarkan perintah untuk pembangunan. Pertama Kores, kedua adalah Darius, dan yang terakhir Artasasta. Dari 3 ini kenapa kok kita memilih Artasasta? Karena dari 3 penglihatan ini, Artasasta lah yang lebih memenuhi kegenapan dari penglihatan itu. Raja pertama mengeluarkan perintah untuk pembangunan bait suci. Raja kedua untuk menyelesaikan pembangunan itu. Tetapi satu-satunya yang mengeluarkan perintah membangun seluruh kota Yerusalem, yaitu Raja Artasasta. Karena itulah dekret itu dari Artasasta itulah yang jadi pokok perhitungan, yaitu pada musim gugur tahun 457 menjadi awal perhitungan nubuatan 2300 petang dan pagi. Lalu ada 70 kali 7 atau sama dengan 490 tahun adalah dipotong untuk kesempatan probation bagi bangsa Yahudi untuk menjadi umat Allah yang sesuai dengan perjanjian Allah, menjadi juru kabarnya untuk menyiapkan bagi datangnya Sang Mesias. Nah, menarik sekali, di dalam pelajaran hari Rabu dituliskan, maka akan disingkirkan seorang yang diurapi. Kata diurapi dalam bahasa Ibrani adalah Mesias, atau sering dikenal dengan sebutan bahasa di Indonesia kan Mesias ya. Atau dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata Kristus ya. Inilah seorang yang tidak ada salahnya apa-apa tapi disingkirkan. Itulah gambaran Kristus diurapi tepat pada perhitungan 62 kali 7 ya, di akhir perhitungan itu, di mana 7 kali 7 sama dengan 49 tahun. Selama itulah Yerusalem dibangun dalam keadaan yang susah. Kemudian 62 kali 7 ya, itu adalah periode berikutnya di mana sampai munculnya Sang Mesias yang diurapi. Kata diurapi di sini adalah di mana Tuhan Yesus dibaptiskan tepat tahun 27 Masehi. Ya. Pada waktu itulah dia diurapi sebagai oleh Roh Kudus ya, sebagaimana pernyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa Roh Allah telah mengurapi aku. Nah, disitulah tahun 27 Sang Mesias ini akhirnya disingkirkan, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Dia itu di pertengahan 1 kali 7 masa itu. Jadi 3,5 tahun setelah ia dibaptiskan, Tuhan Yesus dikatakan disingkirkan walaupun tidak ada salahnya apa-apa. Kenapa? Karena dia mati bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi karena dosa-dosa manusia. Dia mati ya bukan karena pelanggarannya, tetapi karena pelanggaran kita, untuk menggantikan kita, yaitu dengan memikul yaitu tuntutan hukum. Yang bersalah harus dihukum, Tuhan Yesus tanggung bagi kita. Jadi itu lalu terakhir kesempatan bagi Israel berakhir pada 3,5 tahun kemudian, yaitu tahun 34. Di saat itulah Stefanus mati dilempari dengan batu, dan itulah kesempatan terakhir bagi Israel secara bangsa menjadi umat pilihan untuk mewartakan kebenaran kepada bangsa-bangsa lain. Mereka menolak misi itu, mengambil misi itu untuk bagi keselamatan bangsanya sendiri, dan membiarkan misi itu tidak dikabarkan kepada dunia. Nah, masih ada sisa lagi, Pendeta. Oke. Ada 1810 setelah 2300 dikurangi 490, maka akan sisa yaitu 1810. 1810 ditambahkan 34, maka akan tiba tahun 1844. Itulah saat penghakimannya, ya, bukan terjadi di pertengahan 2300 petang dan pagi seperti penafsiran bahwa itu Antiochus Epiphanes
di mana tanduk kecil itu akan melawan Allah, yang banyak ditafsirkan oleh para teolog-teolog sekarang. Tetapi itu adalah di penghujung nubuatan itu. Ditulis berulang-ulang dalam Daniel 8 ayat 17. Penglihatan itu mengenai akhir masa. Masa apa? Yaitu akhir nubuatan dari 2300 petang dan pagi. Bukan di pertengahan masa. Ya, dan itulah yang disebut akhir zaman, di penghujung nubuatan 2300 petang dan pagi. Tahun 1844 lah pekabaran bahwa saat penghakiman Allah telah tiba. Untuk kita bersedia bangun dari tidur rohani untuk bersiap, karena penghakiman Allah telah berlangsung dan umat Allah sedang diperiksa untuk bangun dari tidur rohaninya, bersedia bagi kedatangannya. Baik, Pak Pendeta. Amin. Berarti saat penghakimannya yang sementara kita pelajari dari nubuatan 2300 petang dan pagi tadi berakhir di tahun 1844. Ya. Apakah di tahun 1844 sampai hari ini itulah yang disebut dengan akhir zaman? Ya. Dan artinya apa? Sesuai dengan ayat inti yang kita pelajari, itulah saatnya untuk kita bangun. Betul? Betul. Saatnya untuk kita benar-benar bersiap bahwa waktu kedatangan Yesus itu semakin dekat. Baik. Kita telah tiba di satu kesimpulan, saya pikir, bahwa nubuatan itu sangat panjang, dan sebagaimana kita lihat tadi di chart yang bisa ditampilkan, ada potongan-potongan sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh penglihatan yang dilihat oleh Daniel, ya, bahwa nubuatan itu dimulai dari 457, kemudian sempat terpotong melalui peristiwa di mana Mesias itu disingkirkan padahal dia nggak salah apa-apa. Semuanya itu adalah untuk kepentingan kita. Kemudian dilanjutkan lagi karena itu panjang banget sampai 1844, dan itulah akhir daripada nubuatan 2300 nubuatan 2300 petang dan pagi. Baik, saat penghakimannya sebagai closing statement, kami berikan waktu kepada Pendeta Ikel. Kira-kira apa hal yang sangat mendesak, yang sangat penting dari waktu yang kita sudah pelajari dengan sangat panjang, dengan berbagai peristiwa yang menggenapi dari waktu ke waktu ini? Baik, terima kasih Pendeta Daniel Siswanto. Yang pertama yang bisa saya memberikan satu tanggapan terakhir, percayalah bahwa kitab suci itu adalah sesuatu yang sangat tepat, sangat memberikan keakuratan di dalam waktu, tahun. Kalaupun Tuhan akan berikan tanggal, mungkin Dia akan berikan waktu tanggal itu, ya. Tetapi sesungguhnya yang pertama yang saya ingin tekankan adalah percaya bahwa apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci adalah satu sarana yang Tuhan inginkan. Untuk yang kedua, bahwa pekabaran penghakiman itu adalah sebuah undangan kasih dari Tuhan, agar yang pertama, buatlah satu komitmen untuk reinforcement, perubahan kembali, karena waktu sudah semakin dekat dan waktu kita untuk segera menginjil. Dan yang kedua, penghakiman tidak hanya sebagai undangan, tetapi juga sebagai komitmen kita untuk kembali menyatakan hidup kita tetap setia kepada Tuhan. Itu dari Terima saya. kasih. Kita berikan waktu ke Pendeta Susilo. Pendeta, begini, ini kita melihat bahwa seluruh peristiwa ini mengarah kepada sosok Mesias, Sang Juru Selamat kita. Dari masa ke masa, Mesiaslah yang menjadi penolong kita. Nah, apa yang mau disampaikan dari pelajaran kita perihal saat penghakimannya dan masa sekarang bagi kita? Silakan Pak Pendeta. Baik, jadi melalui nubuatan 2300 petang dan pagi yang dipotong 70 kali 7 untuk bangsa Israel, kita melihat bagaimana Mesias berperan dalam penyelamatan. Dia sebagai korban bagi kita. Dia mati bagi kita. Dia juga menjadi imam untuk menjadi perantara bagi kita. Dan dia juga saat ini sedang
menjadi pembela bagi kita. Yang harus dilakukan selama imam besar itu dalam bilik yang kudus untuk menyucikan surga dari catatan-catatan dosa-dosa kita, maka ada kata pelajaran kita harus menyengsarakan jiwa kita. Ya, umat Tuhan pada waktu itu harus mensengsarakan jiwanya. Apa artinya? Yaitu dengan merendahkan diri, mengakui dosa-dosanya, dengan memeriksa diri mereka supaya selama imam besar itu memeriksa, kita memang betul-betul sedang mau untuk dibantu, mau untuk diubahkan, mau untuk supaya Kristus tidak sia-sia menjadi perantara membela kita. Bayangkan ketika dia membela nama kita, kita sendiri sedang bersenang-senang di dalam dosa. Inilah yang harus kita lakukan supaya pekerjaan Mesias itu tidak sia-sia bagi kita. Dia sudah mati, bangkit, dan sekarang menjadi perantara bagi kita. Saatnya lah kita selama sang imam besar itu ada di dalam bilik yang maha kudus, marilah kita bersama umat Tuhan. Inilah pekabaran 3 malaikat. Karena telah tiba saat penghakimannya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Susilo dan juga Pendeta Eagle. Sangat luar biasa. Saudara, ini ibarat orang ujian. Kisi-kisinya sudah dikasih tahu kepada kita. Kronologis waktunya sudah diberitahu. Peristiwa-peristiwanya sudah dikasih tahu. Sekarang, persiapan apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tetap tidur? Atau sebagaimana ayat inti kita akan bangun, kita akan bersiap, dan kita akan menanti kedatangan Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sahabat Voice of Seven dimanapun Anda berada, kita telah mengakhiri akan pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-6 ini. Dan untuk menutup di dalam doa, saya meminta Pak Pendeta Susilo untuk berdoa bagi kita semuanya. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada saat kami belajar firman-Mu, kami menyadari ketidaklayakan diri kami. Sering kami tidak mensengsarakan jiwa kami. Kami terlena dengan kesenangan-kesenangan dunia, keinginan mata, keinginan daging, mengejar keangkuhan hidup. Oh Tuhan, tolonglah kami, bukalah mata hati kami, singkat waktu yang ada pada kami, agar kami bangun dari tidur rohani, untuk bersedia memfokuskan pandangan mata kami, mata iman kami, kepada rencana keselamatan, untuk menjadi saksi bagi dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang memantulkan karakter-Mu. Ubahlah hati kami yang keras seperti batu menjadi hati yang baru, yang suka akan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan permohonan kami. Amin. Sahabat Voice of Seven, kita tentu berterima kasih sekali lagi kepada hamba Tuhan Pendeta Eagle Lamkau, Gembala Jemaat Peduli Kasih dan Taman Pasadena, dan juga Pendeta Susilo yang sudah memberikan pendalaman-pendalaman yang sangat menarik. Jika sahabat Voice X7 dimanapun Anda berada ingin bertanya, ingin memberikan permohonan, apakah didoakan, belajar Alkitab, dan seterusnya, saudara bisa menghubungi akan call center kita di nomor 085 700 994 007. Call center kita adalah 085 700 994 007. Inilah yang bisa kami sampaikan pada pelajaran ini, dan pastikan kita akan bertemu kembali di pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita. Tuhan berkati.